teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Dan hari ini kita akan bereksplorasi untuk scan film yang kemarin udah gue develop. Ini juga akan jadi kali pertama gue untuk scan film yang udah gue develop. Nah, di sini udah ada beberapa alat-alat yang dibutuhin sepanjang proses untuk scanning. Yang pertama ini ada scanning film station. Ini gue custom bikinnya. Jadi papan ini gue pakai talenan dapat dari Ulis. Terus poolnya ini, tiangnya ini gue dapat dari si Bunnings, sama skrunya ini nih. Kayak buat plumber gitu. Dia bahannya apa ya, mungkin metal gitu. Kayaknya besi sih. Ukuran 3/4 inch. Terus ini ada mat untuk biar nggak gerak kalau kita taruh di film carriernya. Terus selanjutnya ada ball head. Jadi ball head ini fungsinya nanti untuk attach ke kamera, terus kita bisa easily adjust. Kita bisa adjust kameranya karena dia itu harus presisi, vertikal dan horizontalnya tuh harus benar presisi biar scannya tuh nggak miring, nggak tilt. Terus buat handle ininya, handle ball headnya gue pakai Magic Arm Ulan G mereknya yang ini. Tapi kalian bisa pakai Magic Arm apa aja. Jadi nanti ini akan attach ke sini. Terus ball headnya akan ada di sini. Terus nanti kamera ada di sini, ngarahin ke bawah. Terus karena ini proses scanning filmnya masih manual, gue pakai kamera digital juga anyway. Pakai Sony A73. Terus lensanya pakai 90 mm makro Sony, f-nya 2,8. Kenapa pakai makro? Karena biar bisa dapet detail dari filmnya itu sendiri gitu. Jadi disaranin untuk pakai macro lens. Kebetulan saat ini gue pakai 90 mm f2,8 lens. Terus kita butuh LED untuk bisa dapetin gambar si filmnya itu. Jadi LED itu di bawah, nanti filmnya di atas. Jadi dia kayak nge-expose si filmnya itu sendiri ya. Nah, ini gue pakai Godox LED P120C. Jadi ini bisa diatur temperaturnya, bisa warm dan cold, sama brightnessnya juga bisa ada dimmernya. Terus baterainya gue pakai Sony, kebetulan ini Jupio, tapi ini bisa masuk ke LED. Ini cukup terang ya anyway. Terus jadi bisa dipakai color temperaturnya. Nah, gue pakai LED ini. Terus film carriernya ini gue customize, bikin sendiri. Terus polanya juga bikin di Adobe Illustrator. Ada 4 layer buat film carrier ini. Terus ini gue tuh contoh dari ada seorang yang juga bikin kayak gini, terus gue ikutin patternnya. Terus gue datang ke tempat akrilik cutting, laser cutting akrilik, terus ternyata dia bisa bikinin tuh. Terus gue bikin 4 layer. Gue ada 2 size. Yang pertama 35 mm karena film gue yang kemarin gue develop itu 35 mm. Dan satu lagi ada 120 mm. Kebetulan gue belum pernah punya film dan kamera 120 mm, jadi saat ini gue pakai 35 mm. Terus screw sistemnya dan boltnya ini gue dapat dari Bunnings dengan ukuran yang kayak paling kecil biar bisa attach dan kuat. Jadi nanti prosesnya adalah lampu LED ini akan taruh di bawah, terus si film carriernya akan taruh di atas gini. Jadi nanti si film rollnya nih, yang ini yang udah kemarin kita develop, akan masuk ke sini. Terus kita foto frame by frame. Karena ini ada berapa, 36 exposure maybe.
Dan ada 2 roll, jadi 36 kali 2 kita akan shutter. Ya. Terus tadi pakai kamera Sony dan lensanya Sony Macro. Gua akan pakai sistem remote. Gue pakai small rig remote, jadi biar pas gue shutter gak ada goyangan dan semua firm. Biar make sure semuanya tuh nggak ada guncangan atau movement lah. Jadi gue pakai remote. Remote ini nanti akan ngendaliin si Sony buat shutternya. Terus ini tethering cable untuk transfer data live preview ke laptop. Laptopnya gue pakai MacBook Pro M1. Terus di dalamnya pakai aplikasi Capture One. Kenapa pakai aplikasi Capture One? Perlu atau enggak Capture One? Sebenarnya nggak begitu perlu. Jadi kalian bisa, kalau misalnya nggak mau pakai laptop dan kabel tether, bisa foto aja pakai kamera. Nanti di memory cardnya kita cabut, kita proses buat editingnya di Lightroom atau di editing software lainnya. Fotonya itu dari SD card di backup kayak biasa aja gitu, jadi nggak perlu pakai laptop. Nah untuk saat ini gue pakai laptop biar flownya lebih enak aja gitu. Jadi gue bisa lihat, gue foto, gue bisa lihat langsung previewnya di laptop, terus gue bisa langsung tinggal geser, terus gue shutter, gue langsung bisa lihat gitu. Gue biar lebih enak aja sih flownya. Jadi gitu alatnya. Terus gue ada 2 film roll yang kemarin kita develop. Ini pakai Kodak Professional 400TX. Udah ada kelihatan tuh sih. Gue nggak tahu kelihatan apa nggak tuh di kamera. Tuh kelihatan kan tuh. Ya. Nah ini ada 2 roll. Oke, sekarang gue pengen setup semuanya biar ready. Masukin kameranya, lensa, memory card, sambungin tether cable ke laptop, coba semuanya, remote juga gitu. Oke, let's go. Oke, jadi semuanya udah ke setup, si magic arm, terus ball head, kamera, lensa, tethering cable, lampu sama film carriernya udah kepasang semua. Gue juga udah framing, semuanya udah align, proporsional. Terus juga udah nge-link ke Capture One di laptop ini, dan remote-nya udah connect. Jadi kalau misalnya gue shutter gini, dia akan nge-shutter. Terus gue bisa langsung preview di Capture One ini. Let me show you. Jadi kira-kira gini lah. Ini makronya. Terus ini ke si Capture One. Jadi kalau gue shutter, gue shutter gini, tuh dia akan transfer karena belum ada konten apa-apa, jadi belum kelihatan. Oke, jadi semuanya udah ke setup, pretty much ya. Terus yang paling penting yang pengen gue notes di sini adalah make sure si film carriernya tuh bersih dari debu, karena ini lensanya makro. Gue bisa lihat debu kayak dari storage gitu, bulu-bulu kecil tuh kelihatan gitu. Jadi harus benar bersih, di blow dan dikasih kuas gitu-gitu supaya lebih bersih. Nah gue lagi coba bersihin dari debu-debu. Bagian belakangnya juga kita bersihin, lampunya juga kita bersihin. Udah clean sih. Gue mau langsung coba untuk scan filmnya. Terus juga flow juga penting, karena kali pertama gue untuk scan, jadi gue juga harus masih figuring out gimana flownya. Tapi yang akan gue lakukan itu flownya dari kiri masuk ke dalam film carrier, terus slowly akan keluar dari kanan, terus di sini akan ending si filmnya gitu. Terus jangan lupa dikasih alas kain yang halus di sini biar dia nggak scratch di bagian sininya filmnya.
Nah, gue pakai film yang gue akan coba film pertama. Gue pengen gunting sih, tapi gue pengen dia nanti event juga enggak. Maksudnya tuh enggak, biar kalau dimasukin ke album tuh rata gitu loh. Nah, ini udah dapat kelihatan nih. Wow, amazing. Kelihatan cok. Nice. That's crazy. Oh, ini di Senegal nih. Yo, crazy. Enggak lurus dikit. Bakal lama nih karena gue pengen tuh presisi banget tuh orangnya. Ini bakal oke. Right. Ntar kok nggak lurus sih? Oh iya, oke. Nggak lurus nih ternyata cowok. Oke, ini frame pertama. Nice. Oke, kita lanjut frame kedua. That's crazy. Oke, frame ketiga. Dang, I like it. Anyway, settingan kamera yang gue pakai di Sony A73 ini adalah pakai program aperture priority. Terus kenapa aperture priority? Karena gue harus melangin si aperture-nya. Di aperture-nya gue pakai di 8. Bukan 8, di f8. Nanti speednya menyesuaikan. Terus ISO gue bikin paling minim biar nggak noise. Jadi speednya akan sangat rendah. That's why I prefer to use the remote biar nggak shaky. Jadi kayak gini. Boom. Exactly. Like that. Terus ya ISO di 50, speed di kadang-kadang 4, kadang-kadang 6 karena kan kalau kita pakai manual nanti exposure-nya bisa berubah-berubah karena kan cahaya yang datang dari bawah itu bisa keblok sama apapun namanya yang di chemical di filmnya ini nih. Nanti akan nge-reduce dan malah nge-reduce cahaya, begitupun nambah cahaya. Jadi pakai aperture priority biar cahaya tetap di balance gitu, nggak over dan nggak under. Tapi si aperture-nya tetap dijaga. If that makes sense. So excited to see the result. Menurut gue kalau pakai Capture One itu sangat kebantu. Kenapa? Karena kita bisa langsung proses di sini dan filenya bisa langsung ke storage raw, uncompressed ke laptop langsung. Daripada ngandelin si memory card gitu prosesnya lama. Terus gue happy aja gitu bisa lihat langsung resultnya. Terus gue bisa langsung kayak zoom atau ya lihat langsung kasat mata, enak. Kalau kalian tahu proses film atau movie yang pakai film
masih pakai film roll itu prosesnya nggak jauh beda kayak gini per frame, tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu, jadi kayak per frame gitu loh setiap movementnya. Nah ini traditionally tekniknya ya begini nih. Di sini kita belajar untuk mencintai proses dari setiap foto, dari kita nge-load film ke kamera, terus nge-load out, terus develop, khawatir apakah hasilnya akan bagus atau enggak, it works or not, terus scanning takes time. Jadi cara gue mengapresiasi karya atau foto atau apapun, bisa di jurnal whatever. Finish roll pertama. Roll pertama selesai, dan gua akan lanjut ke roll 2. Mungkin gua akan speed up aja videonya ya. Oke, jadi scan-nya sudah selesai. 2 roll black and white Kodak profesional 400 TX udah gue scan semuanya, dan semua fotonya tuh udah ada di laptop. Jadi sekarang gue pengen coba untuk invert colornya, invert filmnya biar kelihatan black and white yang sebenarnya. Jadi satu proses lagi sampai akhirnya foto selesai dan bisa di-upload digitally. Oke, sekarang kita masuk ke tahap untuk untuk conversion dari negatif filmnya ke positif. Oke, ini gue juga baru coba di Capture One, gue belum pernah scan sama sekali. Terus gue ngelakuin sedikit riset untuk bisa nge-convert. Jadi langsung aja. Terus pertama kali dari sini gue bisa mungkin crop dulu, atau bisa juga nanti cropnya kok gini sih. Oke, gini segini. Dia cropnya original square apa ya, unconstrained maybe. There you go. Oke, ini kita bisa dapat consistent. Oke, lo sip. Oke, ini gua rotate fotonya, tadinya horizontal terus gua rotate ke vertikal, terus gua crop juga biar sesuai dengan frame. Nah, yang gue pelajari adalah, ini tolong koreksi kalau gue salah karena gue pertama kali ini. Itu kita datang ke curve, terus bagian shadownya terus kita fullin ke atas, terus bagian highlightnya kita full ke bawah, akan ke invert. Nah, terus white balance kita bisa ambil, mungkin pick dari sini, ya gitu. Terus masih bisa di adjust juga white balance-nya sesuai dengan selera kita maunya gimana. Coba gue pengen ambil dari sini. Oke, ini udah cukup suka sih, meskipun agak bluish. Atau bisa juga pakai profile ini terus pakai efek black and white, ini juga asik. Gue pakai ini aja deh, black and white ini. Gue pakai yang ini aja. Gue adjust sedikit, mungkin agak ke kuning, yellowish, not too much. Gini gue suka sih. Terus exposure bisa ditambah juga, bisa dimainin mau ke lebih terang atau lebih gelap. Gue
lebih suka tuh kalau foto itu kontras, jadi kontrasnya akan gue banyakin. Terus brightness juga bisa diatur, bisa lebih gelap atau lebih terang. Shadow bisa didalemin atau jadi karena ini inversion, dia tuh nge-invert apapun yang lo gerakin di highlight itu kan ngerubah shadownya. Kalau misalnya lo rubah shadow, rubah highlightnya di sini. Jadi agak-agak tricky. Soalnya kalau exposure biasanya ke kanan itu lebih terang, ya kan? Ini jadi gelap gitu karena kita nge-invert. So far kayaknya gue suka sih sama ini. Nah, kita move on ke sini. Gue masih belum tahu cara biar bisa otomatis ke crop semua, ke rotate semua. Nanti gue pelajarin lagi. Tapi basically ya crop manually masih, karena ini masih pertama kali. Terus kita rotate, udah kita balik. Terus sama seperti ini, nge-save preset, terus gue masukin ke foto selanjutnya. Gue masih belum tahu di Capture One gimana, tapi gue akan terbiasa aja sama prosesnya. Oke, dari sini. Oh my god, I'm gonna reduce it a bit. Contrast, highlightnya diturunin dikit. Dang bro, mungkin agak kuningin dikit ya. Terbanyak. Lala. Nice, I like it. It's done. Bisa nggak gue copy white balance-nya? Maybe bisa. Maybe gue bikin apa? Save custom preset. Apa ya? No, gak bisa. Anyway, Oke. 4713 minus 1,9. Gua savein aja deh. Oke, sekarang lanjut foto ketiga. Mungkin gua akan coba beberapa aja kali scan ya, jangan semuanya karena lama videonya. Yang kira-kira akan bagus aja. Oh ini coba nih, kayaknya The Mall. Bukan The Mall, Darwin Hotel. Oh, it's not Darwin Hotel. Apa nih? Darwin Central. Jadi kemarin 2 roll film itu gue bawa untuk foto area CBD. Terus juga ke pantai, coffee shop, sekitaran rumah. Nah ini CBD nih. Tadi -19. Oke, terus kita invert. Wow, kita turunin exposure-nya and contrast. Low-key gue lebih suka agak kuning sih sebenarnya. Mungkin guys. Nah, gue lebih suka begini ya. Don't know why. Nih. Coba 4700 ya. Terlalu biru. Oke, 4500. Let's go. Berani. Shadow-nya kita naikin. Hmm, 4600. Yap, final. So kita lihat lagi apa yang bagus.
Terus juga kayak gue harus perbaikin scanningnya nih, biar jadi pas gue scan mungkin gue arahnya sebaliknya. Jadi gue mulai dari awal films, jadi dia nggak kayak invert gini, nggak crowded gini nih. Nah, coba nih kita, ini portrait, foto portrait. Harus terbiasa sama Capture One biar flow-nya enak. I don't know. 4600 19, terus RGB-nya kita invert. What is that? Apa nih ya teman-teman? Gak fokus lagi. Sure. Ini kayak dari filmnya nih, kotor. Atau pas lagi chemicalnya kali ya, atau guanya yang simpan di mana-mana. I don't know. Itu coffee shop. Ini mobil gua. Ini studio. Ini di mana nih? Tulis. Nah, ini my workspace. $4.600 19. Gila, feel-nya langsung berasa kayak beda gitu. Tidak ada modernisasi. Kontras dikit. I like it. What else? Oh, nih foto Nesha sama anaknya Gamang. Invert dulu. Ih, bagus cuy. Kayaknya harusnya ada cara untuk bisa simpen preset convert beberapa film gitu ya kali ya. Nice. It's really good. Kita tambahin exposure, kita turunin, kontras boleh. Mungkin sidonya nanti dulu. No. I wanna keep it contrast, but so I need to expose some details. That's cool. Can I just like copy the preset? No, I don't think so. Yeah, that's cool. Tummy. Coba ini deh, ini coffee shop 1995. Invert dulu. Ini udah literally
street photography karena gue lagi shutter terus orang lewat. Enggak sih, gue nungguin dia sebenarnya tapi kayak pura nggak ini aja. Terus dia kayak eye contact. Why don't take my photo? Sorry, already did. Oke, highlight kita turun dikit, kontras tambah dikit. I don't know if this right or not the process, tapi gue happy sama hasilnya scanning ini, dan gue pasti akan belajar lagi untuk scan yang benernya gimana biar bisa dapat presisi gambar dan warna. Karena yang gue tahu setiap film yang kita beli, apapun itu mereknya dan jenisnya, itu dia punya karakter sendiri gitu. Jadi ketika kita pilih film itu adalah kita pilih warna atau tone dan atau karakternya dari si film gitu. Jadi kalau scannya developnya beda, itu hasil juga akan beda gitu. Di scan yang gue belum begitu banyak tahu sih untuk dapetin maksimal colornya gitu, karena kan berhubungan sama color grading ibaratnya gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin karakter karya seni gitu kan, seni bebas nilai ya. Jadi as long as lu suka sama hasilnya, go for it. Karena nggak ada benar atau salah, tapi you like it or not. Ini salah satu story Nightlife para market. Ini lagi ya yang seru. Ini di apa nih, galeri museum. Ini coba nih. I really interested with this. Dan capture one nih kurang asik buat ngedit, buat nge-crop gitu, jadi lainnya nggak kelihatan. Jadi harus tuh pasti black nggak kelihatan. Atau mungkin gue invert dulu baru gue crop ya, biar bisa kelihatan garisnya. Nice. What else? Ini foto. Ada satu foto yang dari jauh. Anjir, serem banget ini. Foto yang dari ini gue penasaran juga nih. Jadi gimana sih? Oke, jadi gue pengen mungkin invert dulu. Terus temperaturnya kita adjust. Terus baru kita rotate. Ini di balkoni nih. Putih malah kelihatan. Kok gitu sih? Bisa gini juga. Oke. That's easier. Dan kenapa nih dia ininya kelihatan? Itu kelihatan nih. Kayaknya F-nya bukaannya terlalu besar gitu. Jadi kayak nggak bagus. Ini kita di KJRI pas lagi halal bihalal. Let's see if it's good. I think this turns out good. Yeah, it's good. Just contrast and highlight up and then highlight down.
That's good. Oh, right. How can I do it? Ntar aja deh. Lagi. Ada terakhir. Bisa ada. Oh iya, ini nih coffee shopnya ini. Coffee shop ini. Ini dia Salvatores. Gue ngambil shoot ini dari jendela luar gitu. Jadi dari luar ke kaca. Terus objeknya ada di meja dalam, lagi baca buku gitu ceritanya. Wih, bagus. Bagus. Well done. Yeah. Itulah beberapa yang udah gue scan. Ini kita cari satu lagi deh. Scan, ini siapa nih? Tame. Ulis. Oh, ini studio. Di studio nih kita kasih scan ini. Ini di Red Arcade di studio. Tempat gue shoot video ini. Tempat gue bereksperimen di Darwin. Buat teman-teman Indo yang lagi di Darwin atau mau ke Darwin, datang ke studio Anyone Studio ya. Oke, kayaknya begitu aja buat scan film hari ini di episode ini. Thank you udah nonton. See you on the next video. Bye bye.